Baik, selamat malam untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Margareta Rinalda Langobelen, mahasiswi kelas A semester 3 dari Prodi Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana. Pada kesempatan kali ini, berdasarkan mata kuliah yang saya ambil, yaitu pengantar sosiologi, di mana saya harus mereview buku pertama saya, maka saya akan menjelaskan isi atau inti dari buku pertama saya. Jadi untuk bab pertamanya yaitu mengenai George Simmel, di mana ia memukakan soal sosiologi masyarakat. Dalam argumen lama tentang esensi masyarakat, ada pandangan bahwa ada makna mistik dalam gagasan, di mana semua kehidupan manusia minim terlebih dahulu dan setara dengan kenyataan. Dan ada pula pandangan bahwa esensi masyarakat seharusnya hanya sebuah konsep abstrak yang dapat dipahami oleh pengamat realitas keberadaan tunggal setelahnya. Seperti halnya pepohonan dan sungai, rumah dan ladang yang dianggap sebagai landscape. Di satu sisi, dalam keberadaan indrawi, mereka sebagai pembawa proses sosialisasi individu-individu bergabung bersama untuk menjadi kesatuan yang lebih tinggi, yang dimana disebut sebagai masyarakat. Di sisi lain, ada kepentingan yang memotivasi individu untuk hidup dan bersatu minat, ekonomi dan ideal, agresif dan erotis, religius dan karitatif. Untuk memuaskan dorongan tersebut dan juga untuk mencapai tujuan, bentuk kehidupan sosial yang besar dan bermacam-macam akan tumbuh. Mereka semua akan tumbuh untuk satu sama lain, dalam satu sama lain, melawan satu sama lain, dan melalui satu sama lain, dalam negara dan komunitas, dalam persatuan gereja dan ekonomi, dalam keluarga dan perkumpulan. Bentuk berada satu sama lain di mana proses sosial sederhana yang berharga dan baik sepenuhnya efektif, dan dengan itu terbentuk apa yang kita sebut masyarakat dalam arti sempit. Bukan hanya kebetulan perkataan bahwa kemasyarakatan yang entah bagaimana harus memiliki akal dan ekstensi, menempatkan nilai yang begitu besar pada bentuk yang baik. Sebab bentuk adalah penentuan nasib sendiri timbal balik atau interaksi dari unsur-unsur yang menjadi sumber kesatuan dibangun. Yang berikutnya mengenai Ferdinand Tönnies, yaitu cara dan tujuan sosiologi. Sosiologi pertama adalah disiplin filosofis. Dengan demikian, ini jauh lebih tua dari namanya. Nama tidak membuatnya dan orang yang menciptakan itu juga tidak mewujudkannya. Spekulasi tentang esensi masyarakat manusia, terutama aliansi politik, selalu terikat erat dengan gagasan etis dan tingkah laku kehidupan dan bentuk kehidupan yang baik. Filsuf yang ingin menemukan jalan yang benar dan memimpin harus menjadi pemandu hidup. Perkembangan sosiologi teoritis yang juga dapat disebut filsafat sosial, kemudian tidak terlepas dari sejarah filsafat hukum. Akibatnya, ia juga tidak dapat dipisahkan dari doktrin umum negara, dari kemakmuran, dalam kaitannya dengan teori-teori yang bermunculan tentang cara terbaik untuk menjalankan kehidupan. Pada saat yang sama, untuk memperhatikan bahwa semua upaya memahami koneksi ini lambat dan hanya menjauhkan diri dengan kesulitan dari motivasi sadar, dengan kata lain, dari keinginan serta ide dan kecenderungan praktis, di mana kehidupan organik ada pertentangan yang normal dan tidak normal, fisiologis dan patologis, yang sehat dan yang sakit, mereka yang hidup secara sadar dan mereka yang menurun.
Maka tidak mengherankan jika pemikiran sosiologis selalu berkaitan erat dengan hukum alam, norma yang benar, dan menegakkan negara nasional dan terbaik, dan juga undang-undang yang ideal yang dibawa oleh alam atau dengan gagasan ataupun alasan. Sejalan dengan itu, doktrin sosiologi tampaknya merupakan cabang dari etika filosofis umum yang sering dipersepsikan sebagai satu-satunya perhatian dan telah menandakan bahwa ia sekarang dipersepsikan sebagai satu-satunya perhatian yang telah menandakan bahwa ia telah memenangkan kemerdekaan atau individualismenya dari pusat filsafat. Yang berikutnya yaitu Wiener S. Umbart, yaitu teknologi dan budaya. Teknologi sendiri mencakup keterampilan dan pengetahuan. Satu kemungkinan secara umum diketahui karena dengan semua teknologi harus ada pengetahuan rinci tentang bahan yang terlibat dalam produksinya, kekuatan kemampuannya, sifatnya, dan aplikasi yang dapat digunakan. Di sisi lain, semua teknologi melibatkan keterampilan tertentu. Mungkin keterampilan yang diketahui seperti dalam penggunaan alat. Budaya sendiri muncul di salah satu kepemilikan barang, yaitu barang-barang budaya ini mungkin ideal atau bersifat material. Material ketika akan digunakan dalam menciptakan suatu tindakan budaya. Barang yang digunakan dalam setiap tindakan budaya. Namun, kita akan berbicara mengenai budaya material di mana barang tersebut dibuat seluruhnya oleh tindakan budaya tersebut. Misalnya, barang dapat dibuat untuk memenuhi kebutuhan kita akan makanan, pakaian, perumahan, perhiasan, kenyamanan, dan sebagainya. Sementara barang budaya yang ideal selalu tersedia sebagai substrat faktual, tetapi sepenuhnya merupakan simbol dari tindakan budaya tertentu. Oleh karena itu, rumusan konsepsi materialis tentang sejarah yang dipikirkan secara menyeluruh dan dipikirkan dengan matang akan dikemukakan dalam dua proposisi. Proposisi pertama yaitu ekonomi adalah fungsi teknologi. Proposisi kedua, sisa budaya adalah fungsi dari ekonomi. Diasumsikan bahwa dengan fungsi ada bentuk ekonomi tertentu yang harus disesuaikan dengan teknologi tertentu. Tetapi ini tidak benar karena teknologi tertentu tidak perlu muncul, bahkan jika pengetahuan tentang teknologi prosedur untuk mewujudkan yang sudah ada. Yang berikutnya itu Ernst tentang hukum alam teokristen dan hukum alam modern profan. Tidak mudah menyepakati tugas dan esensi sosiologi, tetapi mengetahui bagaimana mengajukan pertanyaan dalam sosiologi dan cara mengamatinya jelas penting, terutama mengingat kebutuhan yang mendesak untuk penelitian sejarah. Mempelajari pendekatan yang tepat memungkinkan untuk membayangkan subjek yang sedang diselidiki dengan cara yang berbeda. Sejak awal, penyelidikan sosiologis harus membuat perbedaan mendasar antara hukum alam sosiologis dan hukum alam yang idealnya dibuat oleh mereka yang memiliki kekuasaan atas gagasan. Untuk dominan pertama adalah pengetahuan, seperti dalam keadaan luasnya lingkaran sosiologis dengan cara ikatan anggotanya. Kecilnya lingkaran sesuai dengan kedekatan pribadi dan melihat ke dalam bersama dengan bahayanya pertengkaran dan perpisahan pribadi. Kedominan kedua milik hukum ideal, politik, hukum ataupun hukum agama yang dirumuskan, dan dari mana jiwa menghasilkan konstelasi dan oposisi yang dikuasai untuk mendominasi, untuk tunduk, atau untuk berjuang untuk mengatasi. Gagasan hukum ditafsirkan pada saat yang sama sebagai judiris,
seperti halnya sistem ideal yang paling beragam, termasuk dipertimbangkan dalam kaitannya dengan gagasan keabadian. Hal ini dapat dihubungkan dengan signifikansi swadaya konsep sendiri sebagai hasil dari proses ekonomi alami atau menghadapi konsep lain di mana dicari sesuai dengan mengatur dan menguasainya. Berikutnya yaitu, namun oposisi sering juga menyebabkan keraguan total pada dunia, pesimisme pendiam, atau ketidakpedulian mistik. Upaya untuk menyatukan pertentangan ini atau untuk membubarkannya dalam segi sepertiga yang lebih tinggi dan dapat dilupakan. Mereka selalu filosofis dan dalam setiap kasus postulat logis, tetapi mereka tidak menawarkan apapun untuk pemahaman historis tentang fakta itu sendiri. Secara khusus, teori ekonomi sejarah dengan upayanya untuk membuat undang-undang yang ideal sebagai bayangan cermin dan hukum alam sosiologis yang menjadi sandranya bertumpu pada spekulasi yang sangat dipertanyakan. Karena landasan sosiologis menentukan pembentukan gagasan. Sebaliknya, ideologi ikut campur dalam hubungan faktual. Selain itu, hubungan tidak hanya menandakan bayangan cermin dan ketergantungan. Demikian pemaparan saya mengenai isi ataupun inti dari buku ini. Untuk kurang dan lebihnya, saya mohon maaf. Terima kasih.